Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang bermain game online bersama teman-temannya. Pria ini bernama Daejang. Daejang adalah seorang gamer yang sangat pro. Nah, hari-harinya hanya dihabiskan untuk bermain game online. Dikarenakan sering bermain game, ia sering kena marah oleh ibunya. Nah, saat dia sedang asik main game, secara tiba-tiba Daejang mendapatkan panggilan dari wanita tak dikenal. Wanita tersebut meminta Daejang untuk mengembalikan HP yang tertinggal di warnet itu. 얼마나 바쁜 사람. 할게요. 30만 원. Pada awalnya, Daejang tidak menghiraukannya, namun karena si wanita akan memberinya imbalan yang cukup besar, akhirnya Daejang pun menurutinya untuk mengantarkan HP itu. Sesampainya di apartemen si wanita, Daejang pun memanggil wanita itu, namun tidak ada respon darinya. Akhirnya, Daejang pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, ternyata Daejang mendapati si wanita yang sedang mandi. Tapi karena Daejang yang sangat baik hati, dia pun meredam keinginan yang ada di jiwanya sehingga dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Si wanita tersebut menyuruh Daejang untuk menaruh HP di kamarnya dan imbalan yang dijanjikan dia taruh di atas ranjang. Setelah mengambil uangnya dan akan pulang, Daejang pun mengingatkan si wanita itu untuk senantiasa mengunci pintu. 저기요. 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가요. Nah, keesokan harinya saat Daejang terbangun, secara tiba-tiba dia ditangkap oleh sekelompok polisi. Dia ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Karena hal itu, namanya pun langsung terkenal dan orang-orang pun menjadi sangat geram dibuatnya. 미성년자 하무양을 강간하고 살해한 여자. Sementara itu, ibu Daejang yang tidak percaya dengan perbuatan anaknya menyewa seorang pengacara untuk membelanya di pengadilan. Dan pengacara ini bernama Jung. Anehnya, semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat. Dari mulai DNA, sidik jari, dan lainnya. Semuanya cocok dengan Daejang. Ibu Daejang tak henti-hentinya membela anaknya untuk meyakinkan warga bahwa anaknya sedang difitnah. Terkait hal itu, Daejang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1 karena kasus yang terbilang sangat berat. Daejang yang masih lugu pun menjalani hari pertamanya di penjara. Terlihat sekelompok geng mengawasinya dari kejauhan. Salah seorang dari geng tersebut menarik Daejang dan melemparnya di tengah-tengah mereka. Jika dilihat-lihat, di antara tahanan lain, geng yang satu ini tampaknya sangat ditakuti. Bahkan petugas penjara pun tidak berani mengusik kegiatan mereka. 강간. Daejang pun diinterogasi oleh ketua dari geng tersebut yang bernama Bulldog. Saat interogasi, Bulldog menghina Daejang atas tuduhan fitnah yang menimpanya. Karena kesal, Daejang pun memukul Bulldog hingga membuat hidungnya berdarah. Hal itu pun membuat Bulldog sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk memukul Daejang. Akhirnya mereka pun dipisah oleh petugas penjara dan Daejang pun ditahan di ruangan isolasi yang sangat sepi dan gelap. Di hari berikutnya, Daejang ditemui oleh dua orang pria. Mereka memberitahu Daejang tentang seorang pria tua yang sedang memakan daun. Nah, pria tersebut ditahan akibat menjadi pembunuh berantai. Kemudian korban-korbannya menjadi santapannya. 같이 뭉쳐야지. 너 혼자 따로 놀다가 좆대 임마. Hari demi hari, kehidupan Daejang di penjara benar-benar sangat menyiksa dirinya. Dia seringkali mendapatkan teror dari Bulldog. Pokoknya kehidupan Daejang di penjara sangat memprihatinkan dan sekarang terlihat seperti orang gila. Keesokan harinya, ibu Daejang datang mengunjungi. Ibunya datang bersama Jung si pengacara. Di sini ibunya menegaskan bahwa dia tidak rela difitnah menjadi ibu dari seorang pemerkaos. Jika Daejang ingin segera keluar dari penjara, ibunya berharap agar Daejang bisa bertahan sekuatnya sampai ia bisa mengeluarkan Daejang dari penjara dan membuktikan semua fitnah yang menimpa anaknya adalah salah. Dari perkataan ibunya, Daejang pun mendapatkan semangat baru. Walaupun setiap hari dia mendapatkan teror dari Bulldog, dia tetap semangat menjalani hidupnya di penjara. Bahkan sampai saat ini, Daejang tidak takut lagi dengan Bulldog.
Di saat sedang makan, Daejang dihampiri oleh pria tua yang diceritakan menjadi pembunuh berantai tadi. Pria tua ini memberikan Daejang sehelai daun untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian, Daejang pun kembali mendapatkan kunjungan. Namun sayangnya kali ini ibunya tidak datang, melainkan Jung si pengacara lah yang datang dengan membawa surat kematian ibunya. Dari sini hati Daejang sangat kacau. Harapan satu-satunya untuk dia keluar dari penjara telah pupus. Keesokan harinya, Daejang terlihat sangat galau karena kabar kematian ibunya. Budok yang melihat hal itu pun berusaha membunuh Daejang. Namun beruntungnya Daejang menyadarinya. Dia kemudian berbalik menyerang Bulldog hingga membuatnya tersungkur, dan Bulldog cedera cukup parah di bagian wajahnya. Petugas yang melihat hal itu pun segera menangkap Daejang. Nah, pada saat itu pula Daejang menusuk perutnya sendiri hingga membuatnya cedera cukup parah. Akhirnya dia dan Bulldog pun dibawa ke rumah sakit bersama. Nah, plot twistnya adalah pada saat mobil ambulan membawa Daejang dan Bulldog ke rumah sakit, dari sinilah akhirnya Daejang berhasil kabur menggunakan ide yang diberikan pria tua tadi. Ternyata Daejang hanya berpura-pura, dan tusukan yang dia buat hanyalah skenario agar dia bisa keluar dari penjara dan mencari tahu siapa yang telah memfitnah dirinya. Setelah berhasil kabur dari mobil ambulans, beruntungnya Daejang menemukan dua orang turis yang memberinya tumpangan. Karena Daejang berhasil memperbaiki mobil mereka yang mogok. Nah, bukan cuma itu, Daejang juga diberi mobil tersebut dengan cuma-cuma. Scene beralih di mana Jung si pengacara dikagetkan dengan datangnya Daejang ke apartemennya. Jung menjelaskan kepada Daejang bahwa ibunya telah mati karena bunuh diri. Dari sini Daejang merasa aneh jika ibunya mati bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Nah, secara tiba-tiba polisi pun datang karena sebelumnya Jung telah memberitahukan keberadaan Daejang kepada pihak polisi. Daejang pun langsung lari meninggalkan apartemen si pengacara itu. Scene beralih ke Daejang yang sedang berada di warnet. Ia lalu mencari informasi mengenai kasus yang menimpa dirinya dan mencari siapa orang yang telah memfitnahnya selama ini. Tiba-tiba Daejang menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kronologi bagaimana dia ditahan. Di video itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh Daejang. Lalu Daejang berkomunikasi dengan seorang pria melalui internet. Pria tersebut ternyata adalah teman game online-nya. Dia menyuruh Daejang untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Nah, setelah Daejang sampai di kafe ini, ternyata seorang pria yang menjadi teman game online-nya selama ini adalah seorang wanita cantik bernama Cindy. Cindy mengubah suaranya menjadi pria menggunakan aplikasi buatannya agar orang-orang tidak mengetahui identitas aslinya. Ternyata Cindy adalah seorang gamers, programmer sekaligus hacker yang sangat jago. Cindy yang sudah tahu dengan keadaan yang menimpa Daejang, dia pun membawa Daejang ke rumahnya untuk makan siang bersama dan menyusun rencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya. Kemudian datanglah 3 orang pria yang ternyata mereka ini juga merupakan teman-teman Daejang di dalam game online. Baru kali ini mereka berkumpul di dunia nyata. Mereka berkumpul untuk membantu Daejang menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pandu, Pak Dekim, Benny, dan ada 2 teman lainnya yang belum bisa berkumpul. Setelah itu, Cindy dengan superkomputernya mulai menyelidiki kasus yang menimpa Daejang. Lalu Daejang dan Pandu menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan. Daejang pun mengikutinya. Pria tersebut membawa sebuah peti alat musik ke dalam suatu rumah. Merasa ada yang aneh, Daejang pun memata-matainya. Terlihat seorang petugas kebersihan yang membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi dengan darah. Sementara itu, Pandu berhasil mengikuti 2 orang pria yang membawa peti alat musik menggunakan sebuah truk yang sebelumnya telah diselidiki oleh Cindy. Truk tersebut mengarah pada sebuah gedung. Jika dilihat dari besarnya gedung tersebut, pasti terdapat sistem keamanan yang begitu ketat. Mereka pun menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam gedung itu. Di sini Pandu akan memutuskan kabel jaringan yang ada di gedung itu agar seolah-olah terjadi masalah pada gedung tersebut. Ade Kim bersama Benny lalu bertugas untuk menyamar sebagai teknisi jaringan agar nantinya mereka dapat meretas secara langsung server yang ada di gedung itu.
Nah, setelah Cindy terhubung ke server dan meretas sistem keamanan di gedung itu, dia pun dapat terhubung ke CCTV di gedung itu. Aksi penyusupan yang mereka lakukan berjalan lancar. Sementara itu, Daejang menyelinap untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah ruangan. Daejang pun menemukan sebuah peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. Ternyata di dalam peti itu terdapat mayat seorang artis yang sangat terkenal. Tak berapa lama ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata selama ini terdapat suatu organisasi yang bekerja untuk menyembunyikan pelaku pembunuhan, lalu menggantinya dengan orang yang tidak bersalah. Sama seperti apa yang dialami Daejang saat ini. Ternyata bos dari organisasi tersebut adalah Jung si pengacara. Dialah dalang yang memfitnah Daejang selama ini. Dalam ruangan rahasianya, dia mulai mencari target selanjutnya yang akan dijadikan korban seperti Daejang. Sementara itu, di sisi lain, Daejang dan teman-temannya mencoba mencari tahu lebih dalam siapa dalang di balik semua kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya, yaitu Reni. Melalui sidik jari yang ada pada bingkai foto milik si korban yang telah ditaruh oleh timnya si Jung dan dengan skill hacker yang dimiliki Cindy, mereka pun mampu menyadap smartphone milik Reni. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan informasi lebih detail. Nah, si Reni pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang suaranya sangat mirip dengan suara wanita yang menghubungi Daejang kala itu. Mendengar suara wanita misterius itu, mereka pun melacak lokasinya. Nah, ketika Daejang mengikuti wanita yang kala itu menyuruhnya mengantarkan handphone ke apartemennya, tiba-tiba wanita itu pun dijemput oleh seorang yang sangat misterius. Daejang yang saat ini berstatus sebagai buron dan berada di keramaian, ia pun tak luput dari perhatian masyarakat. Masyarakat yang melihat Daejang lalu melaporkan keberadaannya ke polisi. Dengan menggunakan mobil pemberian turis tadi, Daejang mengejar si wanita. Namun sialnya, mobil yang dikendarai Daejang mogok di tengah jalan dan dia terkepung oleh pasukan polisi. Tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi. Ternyata orang di dalam truk tersebut adalah Bulldog dan anak buahnya. Mereka lalu membawa Daejang ke sebuah gudang untuk disiksa. Beruntungnya, Cindy yang dari tadi memantau telah berhasil mengelabui pihak polisi dan mengerahkan pasukan polisi untuk mengepung pasukan Bulldog. Dalam situasi tersebut, Daejang pun berhasil kabur melalui pintu belakang hingga akhirnya Daejang dan Cindy pun bertemu di perjalanan. Cindy mendeteksi adanya suatu alat pelacak di dalam kalung ibu Daejang, yang ternyata Junglah yang memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam kalung ibu Daejang. Dia pun terpaksa membuang kalung itu, dan akhirnya mereka tahu Junglah dalang dari semua ini. Nah, rupanya Bulldog ini adalah utusan dari Jung. Junglah yang membebaskannya dari penjara. Sementara itu, Daejang dan anggotanya sedang menyusun strategi untuk melakukan aksi berikutnya. Dengan menggunakan drone buatan Benny, mereka mampu mendengar percakapan antara Jung dan kliennya. Bukan hanya itu, mereka juga mampu mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut. Gedung itu menyimpan teknologi canggih yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi sesuatu. Nah, untuk melancarkan aksinya, mereka pun memodifikasi mobil culun ini dengan mengganti mesin lama dengan mesin yang lebih gahar. Aksi mereka pun membuat satu persatu anggota Jung berhasil dilumpuhkan. Tidak hanya itu, dengan meretas media televisi, wanita yang sebenarnya membunuh artis terkenal tadi pun berhasil mereka perlihatkan kepada masyarakat dunia. Dan Reni bebas dari skenario yang akan direncanakan oleh Jung. Dan karena hal itu, pekerjaan Jung untuk memanipulasi kejadian pembunuhan kali ini harus digagalkan oleh tim Daejang. Di sini Jung terlihat kesal dan sangat marah. Saat melampiaskan kemarahannya, Jung menyadari bahwa Daejang masuk di dalam gedungnya. Jung pun berusaha untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Namun sebelum itu, Daejang berhasil menangkapnya lalu kemudian memukulinya hingga babak belur. Di dalam ruangan ini, Daejang melihat video rekaman dari kejadian yang sebenarnya. Dari mulai dia difitnah hingga video ibunya yang telah dibunuh oleh Jung. Nah, semoga video ini bisa menjadi barang bukti jika Jung adalah pengacara yang sangat jahat. Saat Daejang sedang menyalin video itu dengan flash disknya, tiba-tiba Bulldog berhasil menemukan dan melumpuhkan teman-temannya Daejang.
Tak sempat menyalahin data video itu, Daejang pun lalu pergi meninggalkan Jung untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Daejang pun datang untuk melumpuhkan Bulldog dan semua anak buahnya. Mereka pun berhasil kabur dari cengkeraman Bulldog. Namun setelah itu, Jung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan Daejang dan teman-temannya. Karena hal itu, kelompok Daejang pun diberitakan sebagai kelompok psikopat dan kini menjadi buronan polisi. Sementara itu, Cindy kembali melancarkan rencana mereka untuk meretas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan si Jung. Dengan skenario yang telah mereka rencanakan, Daejang pun menyerahkan dirinya ke pihak polisi. Di sini, si gila Jung senang sekali karena rencananya untuk memfitnah Daejang dan teman-temannya berhasil dia lakukan. Tapi tiba-tiba dia ingat akan suatu hal, bahwa dia melupakan flash disk milik Daejang yang masih menancap di port USB komputer miliknya. Ternyata flash disk itu adalah kunci agar Cindy dapat menguasai komputer milik Jung dan semua data yang ada di dalamnya dapat diambil Cindy dan masuk ke server miliknya. Nah, di sini ada dua orang teman lagi yang menyusul mereka untuk membantu. Ternyata mereka juga teman online Daejang yang sering bermain game online bersama. Di sini mereka bertugas sebagai reporter untuk menyiarkan fakta yang sebenarnya, dan mereka terhubung ke stasiun televisi yang telah diretas oleh Cindy. Dari siaran yang mereka beritakan dan video yang mereka bocorkan, masyarakat dan kepolisian pun melihat fakta yang sebenarnya, bahwa Junglah yang memfitnah Daejang dan para korban lainnya. Hingga pada akhirnya Jung berhasil tertangkap dan dipenjara bersama Bulldog berserta anak buahnya. Dengan ini, status Daejang sebagai buronan pun telah dicabut. Di scene akhir, tampak Daejang dan teman-teman gamenya berkumpul dan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Berkat kerjasama Cindy yang bertindak sebagai hacker dengan teman gamersnya, berhasil menjebloskan hacker psikopat yaitu Jung ke penjara. Dan film pun berakhir.